Terletak di bagian utara Italia, Pegunungan Dolomite menyajikan pemandangan yang memukau serta desa-desa kuno dan budaya unik yang menjadi nilai geologi dan warisan budaya yang dimiliki oleh Pegunungan Dolomite. Sehingga pada tahun 2009, UNESCO meresmikan Pegunungan Dolomite sebagai situs warisan dunia. Tidak tanggung-tanggung, UNESCO bahkan pernah mengungkapkan bahwa Pegunungan Dolomite merupakan pegunungan terindah yang ada di dunia. Dolomite adalah tempat yang mengesankan dengan 18 puncak yang menonjol dan lebih dari 2.000 gunung. Puncak tertingginya dengan ketinggian 3.343 meter bernama Marmolada. Puncak ini menyajikan keindahan yang menakjubkan dan menjadi tempat bermain ski terbaik ketika musim dingin. Terdapat lebih dari 30 area ski di pegunungan dengan beberapa kondisi terbaik untuk bermain ski serta seluncur salju. Kendati demikian, setiap musim sepanjang tahun, Dolomite menawarkan pengalaman yang berbeda. Pada musim panas, Dolomite menawarkan pemandangan lembah berwarna zamrud dengan latar belakang puncak yang bersalju, serta hari-hari cerah yang sempurna dan dianggap sebagai waktu terbaik untuk berbagai aktivitas gunung, seperti panjat tebing, bersepeda gunung, serta bermain layang-layang. Kemudian di musim semi dan musim gugur, Dolomite menyajikan pemandangan yang juga indah. Tetapi sayangnya, pemandangan itu cukup singkat dan tidak dapat diprediksi. Sebagai pegunungan tercantik di Italia, Dolomite terletak di bagian timur laut Italia. Dolomite juga dikenal sebagai Pegunungan Alpen Dolomite atau Pegunungan Alpen Dolomitik. Pegunungan Dolomite mencakup 350.000 hektar dari lembah Sugana di Trentino dan Tirol Selatan hingga ke utara sampai ke perbatasan Italia-Austria. Pegunungan Dolomite juga merupakan bagian dari Southern Limestone Alps yang membentang dari Sungai Adige di bagian barat hingga lembah Piave di bagian timur. Kelompok pegunungan lain dengan struktur geologi serupa tersebar di sepanjang Sungai Piave di bagian timur dan jauh di seberang Sungai Adige di bagian barat. Kemudian, kelompok yang lebih kecil disebut sebagai Piccoli Dolomiti antara Provinsi Trentino, Verona, dan Vicenza. Dolomite memiliki budaya yang sangat berbeda dibandingkan daerah lain di Italia. Kebanyakan orang di daerah tersebut berbicara bahasa Jerman sebagai bahasa utamanya dan bahasa Italia sebagai bahasa kedua, walaupun mereka berada di Italia. Demikian ini tidak lepas dari sejarah Dolomite yang pada abad pertengahan adalah milik Kekaisaran Austria-Hongaria dengan bahasa utamanya adalah bahasa Jerman. Itulah kenapa penduduk di sekitar Dolomite masih berbahasa Jerman. Pedesaan di Dolomite lebih bernuansa Austria daripada Italia dalam segi budaya dan penampilan. Salah satu desa yang terkenal dan menjadi salah satu viewpoint di Dolomite adalah Desa Santa Maddalena, sebuah desa kecil dengan penduduk sebanyak 370.000 orang yang terletak di ketinggian 1.428 meter di atas permukaan laut dan berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Vines. Nama desa ini terkait erat dengan gereja yang ada di sana, yang menurut penduduk desa sangat erat dengan legenda. Rumah-rumah mereka yang terbuat dari kayu dan disebut dengan sale menjadi salah satu viewpoint bagi wisatawan. Alasan mereka menggunakan kayu karena kayu merupakan bahan yang sangat baik untuk menahan panas, dingin, serta memiliki kemampuan untuk mengatur kelembaban.
Orang-orang Santa Maddalena juga menyimpan kayu gelondongan untuk persiapan musim dingin. Pegunungan Dolomite menjulang tinggi dengan warna abu-abu serta putih, menjadikan pegunungan ini kerap dijuluki sebagai pegunungan pucat. Julukan Dolomit juga disebut berasal dari jenis batuan karbonat yang disebut dolomit. Nama ini diambil dari nama ahli mineralogi Prancis abad ke-18, Deodat Gratet de Dolomieu, yang merupakan orang pertama yang mendeskripsikan mineral tersebut. Selain menyajikan beragam keindahan alam dan budaya, pegunungan Dolomite juga menyajikan fakta yang menarik, bahwa dulunya pegunungan ini adalah terumbu karang di dasar laut pada zaman Kapur, sekitar 145 juta tahun yang lalu. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Dolomit ini merupakan perairan laut yang subur dan hangat untuk terumbu karang purba yang membentuk ekosistem yang kaya dengan berbagai spesies organisme laut selama jutaan tahun. Kemudian, perubahan geologis yang ekstrim mulai memengaruhi wilayah ini dengan pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan pengangkatan dan penurunan, tekanan dan peregangan pada batuan-batuan di dasar laut. Seiring berjalannya waktu, tekanan geologi terus mengubah bentuk pegunungan ini, seiring erosi yang berlangsung selama ribuan tahun sehingga membentuk puncak-puncak tajam, lembah-lembah curam dan formasi batuan yang unik seperti yang terlihat saat ini. Di antara arkeologi unik Dolomite yang terbilang menakjubkan adalah sebuah bangunan kecil yang tertanam di permukaan batu vertikal di pegunungan Monte Cristallo di Taman Alam Ampezzo Dolomites. Perlindungan luar biasa ini disebut Alpine sebagai rumah bersejarah yang menjadi salah satu pengingat paling dramatis dari Perang Dunia I. Sejarahnya, pada tanggal 23 Mei tahun 1915, Italia menyatakan perang terhadap Austria-Hongaria yang menyebabkan terjadinya pertempuran tanpa ampun antara Italia dan pasukan Austria-Hongaria di Dolomite. Tentara dan hewan pengangkut membawa artileri dan amunisi melintasi medan yang liar dan tidak kenal ampun, dengan jalur pasokan dan terowongan yang dibangun di dalam batu dan es. Kedua belah pihak memicu longsoran salju yang menghabisi banyak musuh. Dipercaya bahwa rumah Alpine merupakan tempat perlindungan yang dibangun oleh tentara Italia selama Perang Dunia I, yang dikenal sebagai Perang Putih karena kondisi beku yang dihadapi para tentara. Tempat yang dibangun oleh para prajurit ini berada di ketinggian lebih dari 2.700 meter di atas permukaan laut yang hanya dapat diakses dengan melewati punggung bukit yang menantang. Akses ke Alpine harus menggunakan tangga tali, sehingga menjadi tempat perlindungan terbaik dari pertempuran yang berkecamuk karena medannya yang sulit untuk dijangkau oleh musuh. Rumah ini dibangun menggunakan dinding bata, atap miring, 2 pintu masuk dan 4 jendela berbingkai kayu dan beberapa jendela yang tertutup. Pintunya berhadapan langsung dengan dinding gunung, sehingga melangkah keluar dari pintu sedikit saja berarti terjun ke lembah di bawahnya. Bagian dalamnya tentu tidak istimewa, karena hanya berupa ruang sempit yang dilapisi kayu serta beberapa kursi kayu. Dengan demikian, maka jelas bahwa tempat ini dibangun bukan sebagai pilihan untuk menghabiskan malam, melainkan untuk menghindari ketajaman peluru dan dentuman dinamit serta bom. Di dalam area pegunungan maupun di sekitar Dolomite, termasuk dalam bagian Taman Nasional Dolomiti Bellunesi yang luasnya 77.865 hektar. Selain Taman Nasional, terdapat pula tempat lain dengan latar pegunungan yang tidak kalah memukau. Salah satunya adalah Danau Garda
yang merupakan danau terbesar di Italia. Untuk menikmati keindahan Dolomite lainnya, Lembah Val di Funes menjadi lokasi favorit bagi para pendaki dan penikmat aktivitas alam lainnya. Musim panas menjadi musim favorit para turis ke Dolomite. Tetapi bagi para pecinta fotografi, musim gugur menjadi musim yang sangat pas. Sebab warna yang terpancar dari tanaman yang berubah kuning keemasan akan menjadikan gambar semakin elok. Sementara musim dingin menjadi musim favoritnya para penikmat olahraga ski, snowboarding, maupun aktivitas olahraga musim dingin lainnya.